Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Saputra. Saya adalah guru di SMK Negeri 15 Melintang dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Pada praktik baik hari ini, yang akan saya bagikan itu adalah penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran untuk merangsang bagaimana siswa-siswa kita aktif dalam penyampaian pendapat, ide, gagasan selama pembelajaran. Sehingga mencerminkan pembelajaran itu memang berpusat pada siswa dan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, negara kita Indonesia itu melakukan banyak perubahan, sering melakukan perubahan kurikulum, mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai terakhir perubahan kurikulum kita menjadi kurikulum merdeka. Dan untuk tahun pelajaran sekarang, yakni 2025-2026, itu kita masih menggunakan kurikulum merdeka dengan penambahan pendekatan deep learning dan penambahan mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau AI. Pembelajaran deep learning yang dimaksud adalah yaitu pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran dan pembelajaran yang bermakna terhadap siswa-siswa di mana materi-materinya kita hubungkan secara real dengan kenyataan. Dalam pembelajaran deep learning, kita harus melibatkan yakni olah rasa, olahraga, dan olah pikir. Di kurikulum sekarang, di pelaksanaan kurikulum sekarang, itu ada lagi perubahan yaitu yakni perubahan P5 diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan yang telah dituangkan dalam Permendikdasmen tahun 2025 yakni nomor 10. Di mana di dalam Permendikdasmen tersebut 8 profil lulusan itu yaitu lulusan harus mempunyai keimanan dan ketakwaan, mempunyai kewarganegaraan, penalaran yang kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, kesehatan, dan komunikasi. Situasi yang terjadi di sekolah saya pada saat ini yaitu rendahnya komunikasi timbal balik antara siswa dengan guru pada saat jam pembelajaran. Di mana saat guru menyampaikan pembelajaran dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan pemantik dalam pembelajaran, itu siswa cenderung diam. Walaupun sudah ditunggu 1-2 menit, nggak ada reaksi untuk menanggapi. Dan situasi lainnya di mana siswa-siswa di sekolah kami ini itu lebih cenderung menggunakan gadget, HP Android dalam keseharian, terutama pada saat jam-jam istirahat. Kondisi ini juga didukung oleh pendapat teman-teman lain, bukan cuma pengamatan saya pribadi. Jadi situasi ini menjadi tantangan bagi saya sendiri sebagai guru, bagaimana memanfaatkan kebiasaan siswa yang menggunakan gadget atau HP Android sehingga mereka aktif dalam belajar. Di sini saya gunakan teknologi berupa Padlet untuk merangsang siswa menyampaikan ide-ide, pendapat, gagasan, ataupun sekedar menjawab pertanyaan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Di mana awalnya siswa ditanya langsung dengan lisan, nggak ada yang mau menjawab langsung dengan sukarela, tapi dengan menggunakan Padlet, pertanyaan tersebut dituangkan dalam Padlet, bisa dikatakan 99% siswa aktif memberikan jawaban mereka masing-masing. Di sini menggambarkan situasi bahwa siswa tingkat komunikasinya belum terlalu efektif, di mana mereka cuma mampu melakukan komunikasi satu arah. Setelah nanti siswa terbiasa memberikan tanggapan, jawaban, penyampaian ide dan gagasan, kita minta pertama 1-2 orang siswa untuk membacakan. Lanjut hari, lanjut waktu, kita akan mulai memberikan kesempatan siapa yang berani untuk membacakannya. Sampai di akhir nanti tanpa menggunakan Padlet pun, setiap guru yang masuk itu memberikan pertanyaan pembuka atau pertanyaan pemantik, itu siswa-siswa udah berani langsung memberikan jawaban, komentar, ataupun pendapat-pendapat ide-ide baru yang terhubung dengan materi pembelajaran. Tidak yang selama ini terjadi, siswa cuma diam. Untuk refleksinya, hasilan dalam pendidikan pembelajaran itu sangat tergantung pertama kepada kemampuan guru dalam pemilihan dan penggunaan medianya, dan kemampuan guru dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Dan hal yang perlu diperbaiki dari aksi nyata yang saya lakukan ini menurut
pribadi saya sendiri, yaitu manajemen waktu. Di mana dalam saksi nyata ini saya sedikit keteledoran masalah manajemen waktu, sehingga ada beberapa item penting dalam pembelajaran itu harus disampaikan di pertemuan berikutnya. Yang kedua itu kemampuan saya juga sebagai guru dan guru-guru lainnya dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi interaktif yang bisa mendukung keaktifan siswa. Itu peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Itu saya pribadi sebagai guru, insya Allah akan mempertajam kemampuan saya dalam hal-hal itu, pertama mengemukakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Itu yang kedua, mendesain pembelajaran semenarik mungkin sehingga pembelajaran itu berfokus kepada siswa atau terpusat kepada siswanya, dan guru sebagai pemimpin pembelajaran atau cuma sebagai mentor. Yang ketiga, kemampuan saya penggunaan teknologi seharusnya tidak cuma di satu teknologi saja atau satu platform saja. Yang di Padlet mungkin banyak aplikasi lain yang lebih menarik yang bisa menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Dari aksi nyata yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru baik sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Tapi teknologi tersebut bisa menunjang lebih bagusnya kinerja atau optimalisasi kinerja guru dalam hal pembelajaran. Aksi baik saya ini akan saya bagikan kepada teman-teman, terutama khususnya teman-teman di SMK Negeri 1 Melintang dalam pemanfaatan teknologi, enggak cuma dalam pembelajaran tapi juga dalam administratif, sehingga administratif di persekolahan lebih lancar. Dan juga akan saya bagikan melalui akun pribadi saya nanti, baik melalui PMM, ruang guru, ataupun di platform pribadi. Sekian dan terima kasih. Semoga aksi baik ini bisa menjadi inspiratif bagi rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahikal, saya dari 11 TKR. Setelah saya mengikuti pembelajaran dengan guru menggunakan teknologi, saya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, maupun itu tulisan ataupun lisan, dan juga meningkatkan hasil belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham SPDI, Wakil Kurikulum SMKN 1 Lembah Melintang, menyampaikan bahwasanya Pak Zel Saputra dalam memberikan pembelajaran pemanfaatan digital sangat bagus sekali, sangat inspiratif, dan sangat mendukung sekali untuk pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Zel juga bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain tentang pemanfaatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sulastri sebagai Wakil Sarana Prasarana di SMKN 1 Lembah Melintang. Dengan ini menurut saya Pak Zel Saputra SPD ini sudah memberikan kontribusi yang besar di dalam pembelajaran di sekolah. Untuk itu kami berharap Bapak Zel Saputra akan memberikan imbasnya pada guru-guru lainnya di dalam pelaksanaan PBM dengan teknologi digital yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Supandri, SPD MPDT, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lembah Melintang. Terkait dengan apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Pak Zel Saputra, guru teknik otomotif SMK Negeri 1 Lembah Melintang, beliau mengerjakan praktik baiknya dalam pembelajaran. Saya sebagai pimpinan sangat memberi apresiasi kepada beliau karena berupaya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di SMK kita ini. Untuk itu ke depan saya harapkan juga Pak Zel bisa memberikan inspirasi atau memberikan ilmunya lagi kepada kawan-kawan yang lain, sehingga metode-metode pembelajaran, permasalahan-permasalahan pembelajaran bisa diatasi dan pada akhirnya kompetensi anak daripada SMK Negeri 1 Lembah Melintang lebih maju ke depannya. Oke, sekali lagi selamat Pak Zel ya atas praktik baiknya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Saja, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.